Assalamualaikum teman-teman kelas 5 Samarinda, 5 Banjarmasin, 5 Palangkaraya, dan 5 Pontianak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Hari ini Bu Winda akan menemani teman-teman dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam tentang materi alat pencernaan pada manusia. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Winda akan mengajak teman-teman untuk membuat kesepakatan terlebih dahulu. Untuk kesepakatan yang pertama, mengatur posisi duduk senyaman mungkin dan tetap santun. Lalu yang kedua, mendengarkan penjelasan Bu Winda dengan tertib dan hingga selesai. Lalu, menyiapkan alat-alat tulis untuk mencatat poin-poin penting. Dan yang terakhir, menyelesaikan tantangan yang nanti akan Bu Winda berikan. Sebelum kita melanjutkan ke materi, kita akan alpazon terlebih dahulu. Alpazon kali ini, teman-teman diminta untuk mencari benda-benda dari gambar yang sudah Bu Winda tampilkan. Bu Winda beri waktu 2 menit ya. Selamat mencoba. Barakallah untuk teman-teman yang sudah mencobanya. Sekarang kita akan lihat sama-sama di mana ya benda-benda itu tersembunyi. Untuk benda pertama ada di untuk benda yang pertama ada di bawah kaktus. Lalu untuk benda yang kedua. Benda yang kedua terletak di kipas angin. Kemudian, di mana benda ketiga? Benda ketiga terletak di payung mainan. Lalu, benda keempat? Benda keempat terletak di saku. Benda kelima? Benda kelima terletak di bagian atas. Kemudian, benda terakhir ada di mana? Benda terakhir ada di dalam keranjang. Barakallah untuk teman-teman yang sudah berusaha. Sekarang kita akan masuk ke materi alat pencernaan. Untuk proses pencernaan, pertama, makanan akan masuk ke dalam mulut. Lalu, di dalam mulut, makanan akan menuju kerongkongan. Setelah itu, makanan akan menuju lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir ke rektum dan anus. Kita akan memasuki alat pencernaan yang pertama ya. Alat pencernaan yang pertama ada mulut. Di dalam mulut akan terjadi 2 proses pencernaan. Pencernaan yang pertama yaitu secara mekanis. Lalu yang kedua secara kimiawi. Secara mekanis akan dibantu oleh lidah dan gigi. Secara kimiawi akan dibantu oleh kelenjar ludah. Kita akan memasuki ke fungsinya. Fungsi lidah adalah sebagai organ pengecap atau perasa dan membantu menelan makanan. Fungsi dari gigi adalah untuk menghancurkan makanan. Yang terakhir, fungsi dari kelenjar ludah adalah menghasilkan enzim pitialin yang berfungsi untuk memecah atau mengubah zat tepung menjadi zat gula. Lalu alat pencernaan yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung. Di dalam kerongkongan akan terjadi suatu gerak yang dinamakan gerak peristaltik. Gerak peristaltik yaitu gerak mendorong makanan menuju ke lambung. Untuk alat pencernaan yang ketiga. Alat pencernaan yang ketiga ada lambung. Di dalam lambung juga terjadi 2 proses pencernaan, yaitu secara mekanis dan yang kedua secara kimiawi. Secara mekanis di dalam lambung dibantu oleh otot lambung. Sedangkan secara kimiawi dibantu oleh enzim pepsin dan asam lambung atau asam klorida. Fungsinya antara lain
Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton, sedangkan fungsi dari asam lambung adalah untuk membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Lalu kita masuk ke alat pencernaan selanjutnya, ada usus halus. Usus halus berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Di dalam usus halus juga terdapat enzim yang berasal dari pankreas dan dinding usus. Enzim itu antara lain, yang pertama ada sukrase, yang kedua ada lipase, dan yang ketiga ada maltase. Sukrase berfungsi untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa, sedangkan lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan maltase berfungsi untuk mengubah maltosa dan glukosa. Di dalam usus halus juga terdapat cairan empedu yang dihasilkan oleh hati dan disalurkan ke usus halus untuk membantu pencernaan lemak. Oke, selanjutnya makanan akan dibawa ke usus besar. Sisa pencernaan yang tidak tercerna akan masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar, ampas akan mengalami pembusukan dan dibantu oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli. Di usus besar terjadi penyerapan air dan sisa-sisa makanan. Kemudian terakhir, makanan yang sudah tersisa itu akan dibawa ke rektum dan anus. Rektum adalah alat pencernaan sebelum anus. Biasanya rektum ini kosong karena kotoran disimpan di atas rektum. Jika kotoran masuk ke rektum, maka muncul keinginan untuk buang air besar. Lalu kotoran tersebut akan keluar tubuh melalui anus. Kita mempelajari tentang alat-alat pencernaan. Sekarang kita akan memasuki tentang gangguan-gangguan apa saja ya pada organ pencernaan. Oke. Penyakit atau gangguan pada organ pencernaan antara lain pertama ada yang dinamakan penyakit atau gangguan MAH. MAH disebabkan oleh meningkatnya asam lambung sehingga menimbulkan perih dan mual. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh stres dan pola makan yang tidak teratur. Yang kedua ada sembelit. Sembelit adalah sulit untuk buang air besar. Hal ini diakibatkan karena terlalu lama menahan buang air besar, sehingga kotoran menjadi keras. Sembelit dapat dicegah dengan makanan berserat dan banyak minum air putih. Lalu ada yang namanya diare. Diare ini kebalikan dari sembelit ya teman-teman. Diare adalah gangguan pencernaan dengan gejala buang air besar yang terlalu sering. Diare biasanya disebabkan oleh kuman yang masuk makanan. Ketika diare, dianjurkan untuk minuman cairan oralit. Oke, untuk itu, agar kita terhindar dari penyakit-penyakit tadi, sebaiknya kita memelihara organ pencernaan kita dengan baik. Yang pertama, makan secara teratur dan minum paling sedikit 8 gelas. Minumnya air putih ya teman-teman. Lalu yang kedua, memakan makanan bergizi seimbang. Yang ketiga, membiasakan mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Lalu yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Yang kelima, menghindari jajan sembarangan. Salah satu cara untuk menjaga alat pencernaan yaitu dengan makan makanan bergizi. Pedoman gizi seimbang itu bisa digambarkan dengan tumpeng gizi seimbang yang Bu Winda tampilkan ini ya teman-teman. Jadi, agar alat pencernaan kita tetap terjaga, kita harus makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu yang seperti apa ya? Yang mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Zat gizi itu antara lain ada karbohidrat. Contoh karbohidrat seperti nasi, jagung, gandum, ubi, singkong, dan lain sebagainya. Lalu zat gizi yang penting untuk tubuh kita yang kedua itu ada protein dan lemak. Makanan yang banyak mengandung protein dan lemak itu antara lain seperti
tempe, tahu, daging, ikan, dan ayam. Zat makanan yang tidak kalah penting adalah vitamin. Vitamin banyak terkandung pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Selain itu, kita juga dianjurkan banyak minum air putih ya teman-teman, minimal 8 gelas per hari. Anjuran untuk manusia memperhatikan makanannya juga sudah terkandung dalam Al-Quran, surat Abasa ayat 24-31, yang artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Kemudian, kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu, di sana kami tumbuhkan biji-bijian, dan anggur, dan sayur-sayuran, dan zaitun, dan pohon kurma, dan kebun-kebun yang rindang, dan buah-buahan, serta rerumputan. Masya Allah, ternyata Allah sudah menyiapkan segalanya untuk memenuhi kebutuhan kita. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya teman-teman. Jangan lupa menyelesaikan penugasan hari ini, yaitu mengerjakan home fun project aktivitas ke-13. Sekian dulu dari Bu Winda. Bu Winda tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.